Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita dan semuanya dalam sehat, dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama siapkan hati kita mau sama-sama datang meskipun di rumah masing-masing. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, merasakan sukacita, biar sukacita surga itu turun atas setiap rumah kita. Terlebih dahulu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami buka setiap hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bukti karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kasih setianya, cintanya yang luar biasa selalu menyertai kita. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, bukti karya-Mu nyata. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidup. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidup. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita angkat pujian dari awal. Bukti karya-Mu nyata, bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat,
teramat dahsyat. Kita angkat jempol, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, Sangat dahsyat, teramat kita katakan lagi dahsyat. sangat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Dan berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia Tuhan yang angkat segala sakit penyakit. Dia Tuhan yang angkat segala beban hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama puji namanya. Sebab hanya nama Dia yang layak kita sembah. Sebab hanya nama Tuhan yang layak kita puji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyatakan kemuliaan namamu. Hosana, Katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana,
segala raja, namamu besar, termulia, layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, namamu besar, termulia. Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Yesus. Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu bagi kami Bapa. Biarlah setiap hidup kami, biarlah setiap kami setiap hari selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepadamu Tuhan senantiasa. Kami siapkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau isi dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang akan disampaikan Bapa itu boleh mengubahkan setiap hati kami yang keras Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh kami terima dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk, saya persilakan kepada hamba. Salam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kasih kemurahan Tuhan masih mengizinkan kita ada di dalam dunia ini karena Tuhan punya maksud, ya. Jangan sampai kita hidup di dunia tanpa mengetahui maksud Allah dalam hidup kita, ya, supaya hidup kita tidak sia-sia. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh kembali dalam suasana ibadah sekalipun di rumah masing-masing, ya. Biarlah rumah kediaman kita juga menjadi bait-bait Allah yang kudus. Puji nama Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang apa yang engkau pikirkan, itu yang engkau cari, itu yang engkau kerjakan. Bagaimana pikiranmu, itulah hidupmu, ya. Jadi pikiran itu sangat menentukan. Nah, sekarang pikiran kita mau diisi apa, ya. Tentu kita perlu pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, ya. Nah, sekarang tanggapan kita ketika mendengar firman Tuhan itu seperti apa? Itu sangat menentukan, ya. Bagaimana pikiran kita terisi dengan firman Tuhan, itu tergantung bagaimana sikap kita.
respon kita, tanggapan kita terhadap firman Allah. Ya. Baik, kita akan baca lebih dulu sebagai ayat pemula dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-39b. Lukas pasal 10 ayat 39b. Ya, kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini bersama-sama. Lukas 10 ayat 39b. Mulai dari kata Maria. 1, 2, 3. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ayat itu mengatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Nah, ceritanya ketika Tuhan itu masuk di kampung tempat tinggal Maria dan Marta, itu Tuhan mau lewat saja. Tapi ternyata Marta ngampiraken ya. Hei, mari Tuhan mampir ke rumah gitu ya. Kalau kita baca dengan seksama di ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung ya. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta yang mengundang Tuhan masuk ke dalam rumahnya. Monggo Gusti ya, sama rekan-rekannya ya, masuk ke dalam rumahnya. Tapi apa yang terjadi di situ? Ketika Tuhan masuk dalam rumah Marta, Marta sibuk pingin menyenangkan Tuhan dengan segala apa yang bisa dia lakukan ya. Mungkin masak, mungkin menyambut dengan segala yang menyenangkan ya, dengan sajian-sajiannya mungkin ya. Tapi Maria ayat itu berkata Maria ini duduk ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan perkataannya. Berarti Maria ini menyiapkan telinga ya. Dia tidak bersibuk-sibuk untuk menyediakan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Padahal belum tentu Tuhan senang dengan sajian-sajian ya. Tuhan datang ingin berbicara, ingin berkata. Nah, ketika Maria menanggapi hal ini, saudaraku, Maria menyambut Tuhan dengan apa? Dengan sikapnya, dengan telinganya. Wah, ini guru yang dahsyat, guru yang penuh hikmat. Aku enggak boleh ketinggalan berita apa yang disampaikan oleh guru ini. Nah, saudaraku, itu sikap Maria. Bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam ruang ibadah? Atau ketika kita ada dalam kamar kita sendiri, dalam kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, apakah pikiran kita yang menolak, pikiran kita mengolah ya? Wah, ya enggak mungkin loh Tuhan, saya enggak bisa seperti itu ya. Kadang-kadang kita bercakap-cakap ya sama Tuhan. Tuhan berbicara ini itu. Kadang-kadang kita nyerekal ya. Tapi mari kita belajar seperti Maria ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, saat kita bertemu Tuhan, saat Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya, nah bagaimana respon kita? Apakah kita punya respon seperti Maria atau seperti Marta? Ya, kita akan periksa beberapa hal. Bagaimana respon kita, tanggapan kita ketika Tuhan berbicara. Haleluya. Saudaraku, Tuhan tidak tampak, tapi dia hidup. Dia mengetahui, dia melihat, dia mendengar, dia juga bisa berkata-kata.
Perhatikan ini ya. Jadi bukan kita saja yang bisa ngomong dengan Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Nah, saat Tuhan mau bicara kepada kita, respon kita itu loh seperti apa? Ya, puji Tuhan. Mari kita belajar, kita akan melihat ada beberapa contoh tipe orang ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang pertama tentang Marta. Lukas 10 ayat 40. Silakan tolong. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, ini saudaraku, ketika Tuhan berbicara, saat Tuhan berkata-kata, Marta ini sibuk ya. Lagi nyambut gawe, wah bikin wedang, bikin masak ini, masak itu gitu ya. Wah ini belum selesai, ini belum selesai. Loh Maria kok cuma duduk saja ya. Jadi akhirnya apa yang dia katakan? Di ayat 40 mengatakan, dia datang mendekati Yesus bukan untuk mendengarkan Tuhan. Tapi justru ketika dia datang mendekati Tuhan, malah dia yang bicara sama Tuhan, ya. Protes, dia mengungkapkan isi hatinya, Tuhan, ya. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya. Jadi ini yang ada di benak Marta. Saudaraku, saat Tuhan mau berkata-kata, saat Tuhan sedang berkata-kata, pikiran kita di mana? Kita sibuk mikirkan ini, mikirkan itu. Kita mau sibuk apa? Marta sibuk mengisi pikirannya dengan kesibukan. Ya, saudaraku, ketika kita sedang sibuk terus, penuh dengan kesibukan, gak ada waktu, gak diberi kesempatan Tuhan bicara. Makanya orang-orang seperti ini kalau datang kepada Tuhan cuma mengungkapkan, Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu, tolong saya keadaan seperti ini. Dia cuma mengungkapkan itu, tapi gak pernah beri kesempatan Tuhan bicara. Ini Marta, ya. Apakah kita punya sikap seperti ini? Mari kita belajar. Kalau selama ini kita sibuk sampai gak ada waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Gersang saudaraku, ya. Gersang. Adakan waktu. Puji Tuhan. Dan ayat itu berkata, Tuhan bilang, tetapi Tuhan menjawab ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau toh itu sibuk pelayanan saudaraku, sibuk pelayanan pun kalau kita enggak punya waktu, jangan-jangan pelayanan kita juga Tuhan enggak berkenan. Tuhan menegur seorang yang sudah melayani Tuhan, aku sudah mengusir setan, aku sudah membuat mujizat, tapi Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal kamu. Wah payah saudaraku ya. Aku sudah mengusir setan, wow hebat kan. Aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah membuat mujizat. Tiba-tiba masuk di pintu dekat, masuk menghadap Tuhan. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Wah, saudaraku, pelayanan boleh ada, tapi berikan hatimu untuk menyendiri dengan Tuhan. Siapkan telingamu untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, ya. Jangan kita terus yang ngomong. Nah ini Marta, ya, sampai dia tidak bisa mendengar suara Tuhan karena apa? Mendengar pikirannya sendiri, mendengar kesibukannya, sampai protes sama Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan kalau saudaraku enggak peduli dengan kesibukan? Aku kesel dewe loh. Maria kok enak tenguk, ya. Nah saudaraku, karena Maria menghargai, ini suara Tuhan yang penting. Sibuk memang harus diselesaikan, tanggung jawab tidak boleh ditinggalkan, tapi miliki waktu untuk bisa dengar apa yang dikatakan Tuhan.
ya. Karena itu akan menentukan hidupmu. Pikiranmu yang diisi oleh firman itu akan menentukan hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu jangan isi pikiranmu dengan kesibukan. Sibuk ini, sibuk itu. Kalau ditawari ayo datang beribadah. Iyalah nanti saya sudah ibadah kok di rumah. Boleh saudaraku. Tapi adakah kita punya waktu untuk mendengar pribadi suara Tuhan? Haleluya. Yang kedua. Ini sikap seperti Marta ya, yang banyak kesibukan. Markus 10 ayat 22, ayat 21 dan 22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di pikiran seorang anak muda yang hidupnya baik, dia hidup taat, ya. Dia punya kerinduan masuk surga. Tentu setiap manusia hidup, kalau ditanya, kamu enggak pingin masuk surga? Siapa yang enggak kepingin? Semua kepingin. Tapi jangan itu hanya di dalam angan. Dan anak muda ini, dia bukan hanya di angan, dia sudah berusaha melakukan sesuatu yang baik supaya masuk surga. Tapi dia masih belum yakin, aku bisa masuk apa enggak? Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus aku lakukan supaya bisa selamat? Ya. Ini sebuah pertanyaan. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan katakan, jangan kamu membunuh, berzina dan lain sebagainya. Oh, itu sudah aku lakukan. Hormati orang tuamu, yaitu perintah Tuhan. Ya. Nah, Tuhan katakan apa? Engkau tentu mengetahui, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu. Ini perintah sudah dilakukan, ya. Jangan mengambil haknya orang, ya. Kalau antri harus taat, ya. Jangan ngambil haknya orang, terombol itu termasuk mengambil hak orang, enggak boleh, ya. Nah, ini sudah dilakukan sampai hal yang kecil. Tapi dia masih belum yakin. Nah, dia menjawab sama Tuhan Yesus, itu sudah aku lakukan sejak aku muda. Terus Tuhan menjawab, kalau begitu ya Tuhan memandang dengan penuh belas kasihan, kasihan kamu ya, sudah berusaha tapi belum ada keyakinan untuk bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian Tuhan memberi satu syarat lagi, jual hartamu, bagikan kepada orang lain, terus ikut aku. Apa artinya ini? Lepaskan apa yang ada di pikiranmu, apa yang menjadi milikmu, lepaskan. Dan kamu ikut aku. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan sepenuh. Nah, kemudian anak muda ini apa? Kecewa. Mendengar jawaban itu ayat 22 tuh pemuda ini mengatakan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Loh, firman Tuhan kok gini sih? Ya. Nah, ini tipe orang yang kecewa mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menegur, meluruskan jalanmu jangan seperti itu. Ini loh yang benar. Jual yang ada padamu, bagikan dan ikut aku. Tapi ini mengecewakan. Berapa banyak kali kita mendengar firman Tuhan dan hati kita kecewa. Atau mungkin kita marah sama yang membawakan firman. Aku disinggung-singgung terus. Ya puji Tuhan kalau tersinggung. Itu tandanya kita masih punya rasa. Rohani kita masih punya rasa untuk bisa bangkit. Kalau orang sakit tidak merasa sakit itu bahaya. Ya. Kalau merasa sakit itu
perlu ke dokter, cerita ini loh sakitku rasanya kayak gini. Ya, nah dokter tahu ini obatnya. Nah kalau orang sakit rohani nggak merasa sakit, ini bahaya, ya bahaya. Dan anak muda ini kecewa, aduh kok berat banget ya, kemudian dia mundur, pergi, haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, apa yang ada di pikiran kita? Kenapa pemuda ini kecewa? Karena hati dan pikirannya ada di dalam hartanya. Ya. Hati dan pikirannya, hidupnya ada pada hartanya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Sebab itu Tuhan bilang jual. Nah saudaraku, mungkin kita hanya hidup pas-pasan. Atau seandainya Tuhan memberkati saudara banyak pun, ya, mari jangan hati kita ditaruh di harta itu. Karena harta itu kadang-kadang bisa punya sayap, kata pemazmur. Kadang-kadang harta itu bisa punya sayap dan kemudian pergi terbang. Bisa jadi saudara, jangan mengandalkan, jangan berharap kepada harta, andalkan Tuhan. Nah sebab itu anak ini kecewa, pemuda ini kecewa, ya. Mari kita periksa bagaimana sikap kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Kalau firman itu meluruskan, menegur kesalahan kita, ya, ditegur itu memang tidak enak. Kalau firman itu menunjukkan kesalahan kita, kita mesti berterima kasih, ya. Bukan saja saudaraku, saudara yang tertegur, saya sering tertegur dengan firman Tuhan. Dan kalau sudah begitu Tuhan, ini saya, keadaan seperti ini, ampuni. Roh Kudus bimbing saya. Itu yang harus kita jeritkan di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ini sikap, respon dari orang yang pikirannya penuh dengan harta, kekayaan. Sehingga ketika dengar firman Tuhan, alah, kok begini ya? Ya, jadi mari saudaraku, respon kita penting terhadap firman Tuhan. Bagaimana, ya? Jangan pikiran kita diisi dengan sibuk, diisi dengan harta, ya, sampai takut rugi, ya. Takut rugi, enggak dengar firman Tuhan enggak masalah, takut rugi kalau hartanya hilang. Oh, keliru saudaraku. Tapi mari kita belajar, ya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan mendengar firman, tapi kita siapkan hati kita. Menyakitkan bagaimanapun firman itu akan mendidik saudara, memperbarui hidup saudara dan saya menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi ada dua sikap yang sudah kita periksa. Sikap yang penuh dengan kesibukan sampai enggak dengar suara Tuhan. Dengarnya suara kesibukan sampai datang kepada Tuhan pun protes, ya. Yang kedua kecewa karena apa? Hati dan pikirannya penuh dengan harta. Yang ketiga, 2 Tawarikh 33 ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ya, lihat, tetapi dia tidak menghiraukannya. Dengar firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, jangan sampai kita seperti Manasye, ya. Menghiraukan, tidak menghiraukan. Sudah ditegur. Manasye ini siapa? Manasye ini seorang raja, anaknya Hizkia, raja Yehuda, keturunan Daud, keturunan Salomo, yang ditetapkan Tuhan untuk tetap ada di tahta Daud, asal hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hizkia ini orang yang takut akan Tuhan. Tapi Manasye, aduh, begitu dia naik menjadi raja, saudaraku, mulai sampai halaman-halaman bait Allah dibuatlah mezbah-mezbah, dibuatlah patung-patung Aserah. Waduh, menjijikkan.
Dan sampai Tuhan itu, aduh, ini sudah tidak bisa ditolerir. Tuhan sudah kirim nabi-nabinya untuk bersuara menegur. Dan ayat 10 itu jelas ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya. Karena dia tidak sendiri. Ada rakyat-rakyat yang ikut apa yang dilakukan oleh Manase. Karena raja, saudara. Tapi banyak imam-imam, ya, nabi-nabi yang mengingatkan yang tidak cocok, tidak setuju dengan sikapnya Manase, ya, dan kemudian diingatkan. Tetapi mereka tidak menghiraukan. Jadi sebetulnya dengar, saudaraku, peringatan itu dia dengar, tapi enggak menghiraukan. Pertanyaannya, kenapa sampai Manase tidak menghiraukan? Berapa banyak kita tidak menghiraukan firman Tuhan? Tapi setelah tidak menghiraukan, kadang-kadang kita menyesal, balik lagi. Itu indah, ya. Jangan sampai tidak menghiraukan, sampai keras hati seperti Manase, ya. Tuhan juga memberi sebuah perumpamaan. Seorang bapak memberitahu kepada anak pertamanya, kamu pergi ke kebun anggur ya nak, kerjakan. Ya, tapi enggak dikerjakan. Lah ini kan melawan. Tapi yang kedua, mola, saya enggak mau ya. Tapi setelah dia bilang enggak mau, dia ingat, enggak, aku terus mengerjakan ya. Nah saudaraku, Manase ini sudah diingatkan, tapi dia enggak menghiraukan. Di ayat yang 11 tolong dibacakan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Lihat saudaraku, karena dia tidak menghiraukan firman Tuhan, apa yang dilakukan? Akhirnya Tuhan turun tangan untuk menyatakan malapetaka. Tentara Asyur didatangkan dan Manase ditangkap dengan kaitan. Waduh, tahu kaitan? Mungkin besi yang melengkung ini ditarik. Orang itu saudaraku, tentu sakit. Dia mendapat seperti itu ya, dengan rantai, dibelenggu dengan rantai tembaga dan membawa ke Babel, dibuang ke Babel. Nah, sekali lagi pertanyaannya, kenapa dia tidak menghiraukan? Ya, coba kita baca ulang dari 2 Timotius, tidak ada di situ. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, ini saudaraku, kenapa dia tidak menghiraukan? Karena akalnya bobrok. Loh, kenapa akalnya bobrok? Menentang kebenaran. Loh, Manase itu anaknya Hizkia. Hizkia itu takut akan Tuhan. Dia merombak begitu Hizkia jadi raja, dia mulai merombak semua patung-patung berhala yang ada di negeri Yehuda, dibuang semua, bakar semua, diganti. Ayo kita mengadakan Paskah, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Loh, itu Hizkia, bapaknya Manase. Nah, kok Manase sekarang menjadi raja, saudaraku? Dia mulai menyembah Baal, ya. Dia mulai beribadah seperti negara-negara di sekelilingnya yang menyembah berhala. Tentu Tuhan sudah berbicara menegur, tapi akalnya bobrok. Ini loh tadi. Kenapa dia gak menghiraukan teguran? Karena gak bisa berpikir dengan baik, melawan kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Musa itu siapa? Nabi yang menyampaikan hukum Allah, ditentang, dilawan. Dan orang seperti ini pikirannya bobrok, akalnya bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Dan dikatakan
tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Mari saudaraku kita sadar, jangan sampai ketika kita mendengar firman Tuhan terus kita tidak menghiraukan seperti Manase. Dan saat kita tidak menghiraukan, dengar teguran Roh Kudus, pasti Roh Kudus tidak akan tinggal diam terhadap orang yang tidak menghiraukan firman. Roh Kudus pasti berbicara. Nah itulah yang harus kita dengarkan. Jangan mengeraskan hati. Ketika Tuhan memberi teguran kepada sidang jemaat di dalam kitab Wahyu, setiap kali sidang jemaat diingatkan, pasti ada kata barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi pendengar firman Tuhan itu penting saudaraku. Jangan sampai kita tidak menghiraukan. Kita menganggap ibadah gak penting, dengar firman Tuhan gak penting, gak ada waktu untuk membuang waktu. Berdoa, membaca firman Tuhan cuma membuang waktu. Awas, jangan sampai kita mengeraskan hati. Haleluya. Seperti Manase, kalau tidak menghiraukan sekali dua kali ditegur tetap mengeraskan. Apa yang terjadi? Akalnya ini loh, ya, sudah nggak bisa dikasih tahu. Sampai begitu Tuhan memberi hukuman, Tuhan itu tidak langsung memberi hukuman, saudara. Ketika ada orang berdosa tidak langsung diberi hukuman. Beda dengan malaikat ya. Kalau malaikat berdosa itu langsung dibuang sama Tuhan, tapi manusia enggak. Diberi kesempatan. Nah kesempatan ini loh ya harus dihargai. Bukan hanya kesempatan, peringatan Tuhan juga berikan. Nah kalau peringatan ini kita abaikan, saudara atau saya kalau mengabaikan akan menyesal. Ya, dan jangan sampai penyesalan itu terlambat. Puji Tuhan ya. Jadi saudaraku, ini tipe-tipe yang enggak baik. Marta diliputi kesibukan, pikirannya penuh dengan kesibukan. Anak muda ya yang datang kepada Tuhan, pikirannya penuh dengan harta dunia sampai firman Tuhan mengecewakan. Sementara Manase dari kecil dia sudah lihat bapaknya itu seperti apa, tapi dia tidak menghiraukan. Dia lebih pilih pikirannya sendiri ya. Dia menolak kebenaran. Enggak kenal kebenaran, tahu ini kebenaran tapi ditolak, yang akhirnya membuat akalnya bobrok. Sampai firman Tuhan dia sudah enggak menghiraukan lagi ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Saudaraku, saat-saat masa yang sukar ini terjadi, itu adalah peringatan buat saudara dan saya. Jangan sampai dalam saat seperti ini pun kita masih gak menghiraukan Tuhan. Mau sampai kapan? Mau sampai tunggu masa antikristus yang lebih sukar lagi? Tentu tidak ya, puji Tuhan. Nah ini tipe-tipe orang yang tentu jangan menjadi tipe kita saat kita mendengar firman Tuhan. Yang selanjutnya, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 dan 9. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Ya. Manoah punya istri ya, mandul. Nah Tuhan berbicara kepada istrinya, memberitahukan kamu akan mempunyai anak, kamu akan mengandung. Tapi ingat, kamu jangan makan minum barang-barang yang memabukkan, jangan minum anggur, dan rambut di kepala bayimu jangan dipotong. Ya, pesan-pesannya malaikat itu. Nah
istrinya Manoah dapat pesan, ya, malaikat yang datang kepadanya dalam menyerupai manusia. Dia kaget, siapa iki ya? Dia juga enggak tanya namanya siapa. Kemudian dia tangkap pesan itu dan disampaikan kepada Manoah. Pak, aku dijumpai orang, aku juga enggak kenal siapa itu. Rupanya seperti malaikat Allah, ya. Dijumpai dan pesannya seperti ini. Apa iya? Ya. Manoahnya itu bilang, apa iya? Akhirnya apa, saudaraku? Manoah ini mengharap, dia berdoa di ayat 8, ya. Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami. Apa yang harus kami perbuat? Jadi saudaraku, Manoah ini rindu untuk mendengar firman dengan jelas. Dia cuma dengar dari istrinya, pesan dari malaikat. Dia dengar dari istrinya, tapi dia rindu. Dia bukan hanya berkata, kamu mengigau, enggak mungkin kamu mau punya anak, kita sudah tua, enggak mungkin lah, kamu mandul. Tapi dia mengharap, benarkah ini suaramu? Bahkan dia berdoa, Tuhan kirimkan lagi utusanmu untuk mengajar. Haleluya. Adakah saudara mengharap firman Tuhan? Seperti Manoah mengharap kedatangannya malaikat itu untuk mengajar. Firman ini loh saudaraku akan mengajar saudara dan saya. Dan ini sangat berharga. Bayangkan kalau ada anak gak pernah dididik, gak pernah diajar oleh orang tuanya, atau gak pernah disekolahkan, mau jadi apa? Lah firman ini akan mendidik saudara. Sebab itu kalau kita dengar, perhatikan. Mungkin itu teguran gak menyenangkan, jangan kecewa. Tapi terima. Ini akan membentuk saya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, ya. Ini Manoah, dia mencari, dia rindu dengar sekali lagi, dan ternyata Tuhan datang lagi, ya. Tuhan mengutus malaikatnya. Lu anehnya lu, enggak ketemu sama Manoah, ya. Yang dijumpai itu istrinya, 2 kali yang dijumpai istrinya, ya. Ketika kedua kali malaikat itu datang kembali kepada istrinya Manoah, terus istrinya Manoah, tunggu, ya, suruh tunggu, dia panggil suaminya. Baru suaminya datang, dia mencerita, dia dengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia bilang, namamu siapa? Malaikat enggak ngomong. Kenapa kamu tanya namaku? Kalau ini memang kata-katamu ini benar, aku akan memberikan persembahan kepadamu. Katanya malaikat, jangan. Kalau kamu memberi apa-apa kepada saya, korbankan untuk mezbah, korbankan sebagai korban persembahan. Kemudian si Manoah mengambil seekor kambing, disembelih dan mengorbankan itu. Ternyata setelah korban itu dipersembahkan, keluar asap dan malaikat itu terbang dengan asap yang mengepul ke atas. Baru Manoah berkata, oh ternyata dia utusan Tuhan, dia malaikat Tuhan, berupa manusia. Saudaraku, manusia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita, teguran. Mungkin itu anakmu, mungkin itu anak sekolah minggu dengan celotehnya. Kalau itu menegur, kita terima. Haleluya, terima. Dan biarlah kita mau belajar seperti Manoah. Tuhan, aku mengharap firman-Mu untuk mengajar apa yang harus aku perbuat.
Jadi jangan nyelonong sendiri. Kalau pikiranmu diisi dengan kesibukan, kita nggak sempat untuk mendengar dan kita tidak bisa diajar. Kalau pikiran kita diisi dengan harta duniawi, kerja, untukku dan untukku. Dengar firman Tuhan, yang menyentuh malah kecewa. Lebih-lebih ketika kita sudah menolak firman, gak mau dengar firman, akal menjadi bobrok. Dan kita tidak bisa lagi menerima firman itu. Tapi ketika kita mau mengharap, dia akan datang lagi, ya. Seperti Manoah minta, ya Tuhan kirimkan kembali utusanmu itu. Ternyata didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan terus menegur, Tuhan memberitahu, mengajar, ya. Kalau kamu punya anak ini nanti seperti ini, kamu harus pelihara seperti ini. Ingat, itu dipesankan oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah berbicara tentang carang yang berbuah, carang yang menempel pada pokok anggur itu berbuah, dan carang yang berbuah semakin apa? Dibersihkan. Gak enak dibersihkan itu, ya. Dibuangi kotorannya, mungkin harus dicotek-cotek, ya. Menyakitkan, daun-daunnya dipotongi. Supaya apa? Lebih berbuah. Nah, ketika firman Tuhan menegur saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita keluar buah lebih banyak. Haleluya. Sebab itu isi hati kita, pikiran kita dengan firman. Sehingga sikap hidup kita, langkah kita, perkataan kita bersumber dari firman. Haleluya. Mungkin itu menegur, mungkin itu bisa juga menghiburkan, ya. Dan itu juga bisa mengajarkan. Untuk apa? Orang yang mendengar bisa mengerti lebih baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Ketika kita gak pernah terima firman Tuhan, happy-happy saja, jangan. Tapi mari kita dengarkan nasihat firman Tuhan. Cari firman seperti kita mencari perak. Karena itu sungguh lebih berharga. Firman itu lebih berharga, ya. Kalau orang berani kerja malam-malam bangun, ya, untuk mencari perak, mencari harta, demikian pula kita mau belajar untuk mencari firman, berapapun harganya, ya, yang harus kita bayar untuk menerima firman itu. Haleluya. Kita baca Amsal 2 ayat 4 dan 5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, ini loh saudaraku. Ini seruan dari hikmat. Hikmat berseru, hikmat berbicara. Dan hikmat itu siapa? Hikmat itu Kristus, ya. Hikmat bersuara, menyerukan suaranya, ya. Jikalau engkau mencari seperti mencari perak, mencari hikmat seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bagaimana orang mengejar harta terpendam? Dia lupakan segalanya, ya, kesibukannya, dia tinggalkan. Iki loh yang harus saya kejar. Dan itulah seharusnya kita mengejar firman, ya. Maka engkau akan mendapat. Haleluya. Apa yang didapat? Takut akan Tuhan, pengertian, takut akan Tuhan. Kenapa orang gak bisa takut akan Tuhan? Kenapa orang bisa tidak menghiraukan firman Tuhan? Kenapa orang bisa mengeraskan hati? Karena gak punya hati takut akan Tuhan. Bahaya ini, ya. Kalau kita mengejar, mencari firman, maka Tuhan, engkau akan mendapat pengertian, takut akan Tuhan.
Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita punya hati takut akan Tuhan? Koreksi, berikan waktumu untuk duduk dia merenungkan, iki loh hidupku Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita kejar firman Tuhan, kita mencari. Karena satu saat kita akan kehilangan, ya, kehilangan. Haleluya. Tidak ada waktu kalau hati kita sudah bobrok, dikasih firman seperti apapun nggak mempan. Waduh, payah ini saudaraku ya. Mari selagi kesempatan masih ada, kejarlah firman ya. Maka engkau akan mendapat pengertian takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara bukan hanya tahu Allah Maha Kuasa, Allah ajaib, tidak ada yang sukar bagi dia, bukan hanya tahu tapi kenal. Kenal itu kenal ya, kesukaannya apa ya, bagaimana sikapnya, bagaimana kepandaiannya sampai ke berapa, kemampuannya Allah itu seperti apa, kenal. Kasihnya seperti apa, bisa merasakan, kenal karena ya. Nah saudaraku, mari kita tidak akan membuang waktu berlama-lama. Segera ketika kita sadar, carilah firman ya. Jangan terus membuang waktu, membuang kesempatan, sampai-sampai kita tidak lagi menghiraukan firman. Tidak ya. Kesempatan berjalan terus, dan lama-lama kesempatan yang saudara dan saya miliki itu akan habis. Biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memohon supaya kerinduan akan firman itu ada dalam hidup kita masing-masing ya. Miliki kerinduan, haleluya. Dan berikan aku hati yang takut akan Engkau Tuhan ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian, ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Ya, kita nyanyikan, ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Dia tidak akan pernah menyembunyikan suaranya. Dia akan terus memperdengarkan ketika kita rindu, dia akan semakin memperjelas. Haleluya. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ya Tuhan, ku serahkan hidupku dengar padamu. ini ungkapan Yesus hati Rajaku. kami Tuhan. Kan ku perhatikan Kami mau memperhatikan kehendakmu padaku. ya Gusti. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, ku ingin mendengar. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
dengan sungguh di hadapan Bapa. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu. Amin. Terima kasih yang Bapa. mulia. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan hidupku Ini hidup kami. padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan Kami mau kehendak-Mu memperhatikan. padaku. Kami mau menurut Ku Tuhan. mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan. Ku ingin mendengar suara-Mu. Berikan kami kerinduan Tuhan Tuhanku. untuk mendengar Ku sadar suara-Mu. diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ya, sadarkan kami Ku Tuhan. serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Sungguh Tuhan. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Silakan saudara berkata dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita sibuk. Selama ini ketika kita mendengar firman kita kecewa. Mungkin pernah juga kita tidak menghiraukan. Tapi mari kita mau belajar Tuhan. Kami mau rindukan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sadar, saudaraku, kita ada di muka bumi ini karena Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan rencananya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat umat-Mu. Jangan biarkan kami mengeraskan hati. Haleluya, haleluya. Kami sadar Tuhan, waktu berjalan terus. Kami tidak mau jauh dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mendengar suara-suara kesibukan kami. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, memperbarui kami. Sehingga kami siap menyambut kedatangan-Mu dengan pakai pakaian putih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, berita firman-Mu
Mungkin berhenti sampai di sini, hamba-Mu menyampaikan, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja menjamah setiap jiwa-jiwa. Mereka boleh dibangkitkan, diberi kerinduan, bahkan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi Tuhan. Roh Kudus bentuk kami, sehingga kami boleh mendapati Engkau menjemput kami, Engkau mendapati kami dalam keadaan siap sedia. Terima kasih Bapa, terima kasih, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Engkau menjangkau setiap jiwa. Anak-anak-Mu yang sudah lalai akan Engkau tolong Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus beri kerinduan untuk mendengar firman-Mu, supaya mereka tidak mengabaikan teguran-teguran Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di masa yang sukar ini, hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Bawa anak-anak-Mu yang jauh kembali mendekat kepadamu untuk mendapat perlindungan, mendapat penghiburan, mendapat kekuatan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah sampai di sini. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya. Nah, ibadah masih online ya Bapak Ibu. Kita sabar dulu. Selasa besok tetap dengan Zoom ya, ibadah sore jam 6 Zoom. Kemudian dipimpin oleh Saudari Anggi Anggraini. Puji Tuhan. Ya, selamat ulang tahun buat anak Andrea Divine Wija Sonrai tanggal 23 Agustus dan Wija Surya Yudaningrat tanggal 26 Agustus. Ya, biarlah Tuhan terus campur tangan buat anak-anak kita, saudara-saudara kita, supaya tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup sesuai rencana Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dulu sudah kita umumkan, sudah disiap-siapkan untuk bisa memperbaiki atap gereja ini ya saudaraku, sudah dijadwalkan, tapi ternyata terbentur, Pak Mardinya kena isoman ya, terus PPKM ya, jadi baru 2-3 bulan yang lalu baru dikerjakan sekarang ya. Jadi saudaraku, doakan supaya terus terang ya, sehingga perbaikan atap jangan sampai setelah dibongkar hujan payah ya. Doakan, dukung dalam doa, dukung juga dalam hal-hal yang lain. Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan, monggo mari ini bait Allah, tanggung jawab kita bersama ya, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa juga untuk Bu Kasimin yang sakit. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa dan memohon doa berkat.
Kami datang lagi kepadamu Tuhan, kami membawa Tuhan Yesus rancangan sedang perbaikan atap gereja ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, beri kekuatan kesehatan buat Pak Mardi dan Mas Anto dan rekan-rekan yang lainnya dalam mengerjakannya. Beri kekuatan kesehatan. Tuhan juga memberkati cuaca yang baik supaya terselesaikan dengan baik. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya yang Tuhan sudah izinkan untuk kami hadapi. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Kasimin yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau topang, kuatkan. Beri damai sejahtera-Mu, penghiburan-Mu limpah dalam hati dan pikiran Bu Kasimin, sehingga boleh tetap tenang dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Oleh kuat kuasa darah Yesus, Bu Kasimin disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak Andrea, Divine, Tuhan Engkau campur tangan dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, kesehatannya. Tuhan tolong sehingga kelak besar anak ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk saudara Aat, Tuhan Engkau tolong dimanapun berada, dalam bekerja, dalam beribadah, Tuhan tolong ingatkan. Roh Kudus tolong supaya Aat boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau dan menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau curahkan berkat-Mu atas kami, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan memakai menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda, 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan pulang. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan, bahkan yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera sukacita surgawi melingkupi kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.